Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ferdiansyah dan tim saya Erik Safrianto. Kami akan mempresentasikan tugas tentang logika pemrograman, yaitu materi tipe data dan variabel. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ihwan Ansori yang telah memberikan tugas sehingga kami menambah wawasan kami. Variabel. Apa itu variabel? Secara sederhana, variabel bisa dikatakan sebagai simbol yang menyimpan nilai data tertentu. Dalam matematika misalnya, luas persegi panjang diperoleh dari hasil perkalian panjang dengan lebar yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Pada rumus sederhana di atas, luas, panjang, dan lebar disebut sebagai variabel karena menyimpan suatu nilai berupa angka yang dapat berubah-ubah. Jadi variabel itu adalah suatu simbol yang menyimpan sebuah nilai. Itu secara sederhananya ya. Kemudian kita masuk ke aturan umum tentang penulisan nama variabel adalah sebagai berikut. Penulisan variabel tidak boleh mengandung spasi. Sebagai contoh, kita tidak bisa menuliskan variabel dengan nama luas persegi, namun kita bisa menuliskan dengan nama luas persegi atau luas. Maksudnya di sini kita tidak boleh menggunakan spasi, namun kita bisa menggunakan dua variabel, di mana variabel pertama hurufnya kecil, kemudian yang variabel kedua hurufnya besar. Kemudian, penulisan nama variabel tidak boleh diawali dengan angka dan karakter selain huruf, kecuali underscore. Jadi tidak boleh kita awali dengan angka, itu salah. Kemudian diawali dengan karakter kayak gini nih, salah juga nih. Yang benar tuh kita ada dia diawali dengan underscore, kemudian diawali dengan nama variabel. Atau intinya tidak boleh diawali dengan angka, namun angka ini bisa kita letakkan di akhir suatu variabel. Penulisan variabel dapat mengandung angka asalkan tidak berada di awal. Jadi penulisan variabel ini dapat mengandung angka, itu kan, asalkan tidak berada di awal. Seperti yang saya contohkan tadi, di akhir suatu variabel dia bisa. Masuk ke tipe data. Jika variabel merupakan simbol yang berisi nilai, tipe data adalah tipe atau jenis yang disimpan pada variabel. Sebagai contoh, kita melakukan operasi aritmatika, luas sama dengan panjang dikali lebar. Diketahui nilai panjang dan lebar berturut-turut adalah 5 dan 4. Angka-angka tersebut merupakan bilangan bulat. Di dalam pemrograman, tipe data bilangan bulat disebut dengan integer atau int. Jadi panjang merupakan sebuah variabel dengan tipe data int. Kata luas merupakan sebuah variabel dengan tipe data yang sama, yaitu int. Jadi kalau tipe data tuh hasil isian dari variabel. Angkanya itu kalau dia bilangan bulat di dalam logika pemrograman disebut dengan integer atau int. Masuk ke beberapa tipe data yang umum digunakan dalam pemrograman. Int atau integer, bilangan bulat, contohnya 4, 50, 100, 756. Dia bulat, dia tidak ada tanda koma. Kemudian float, bilangan real termasuk bilangan bulat dan pecahan desimal. Contohnya 1, 5, 4,56, 1,346. Jadi kalau float ini dia termasuk bilangan bulat dan juga pecahan desimal. Dia ada tanda komanya.
Kemudian float ini dia biasanya diakhiri dengan huruf F juga. Double, bilangan real, termasuk bilangan bulat dan pecahan desimal. Double sama dengan float, namun memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan float. Tipe data double lebih disarankan dalam pemrograman daripada float. Jadi kalau double ini dia sama seperti dengan float, cuman dia yang membedakannya tipe data nilainya lebih besar dibandingkan dengan float. Nanti kita masuk ke contohnya. String, tag, contohnya tanda kutip kelinci. Kalau string ini dia diapit oleh tanda kutip 2, itu termasuk ke dalam string. Itu aja panduannya. Char, tag yang terdiri dari satu karakter. Contohnya kutip 1 A, kutip 1 S, kutip 1 I, dan lain-lain. Penulisan data bertipe char diapit oleh tanda kutip 1. Tanda kutip 1. Jadi kalau char itu atau karakter dia diapit oleh tanda kutip 1. Kemudian boolean yaitu data yang memiliki dua nilai kebenaran, yaitu true dan false. Benar atau palsu. Itu tadi kalau dia boolean, dia naik dua nanti hasilnya, benar atau palsu. Tipe data dasar 1. Bilangan bulat atau integer. Bilangan atau angka yang tidak memiliki titik desimal atau pecahan seperti 10, 255, minus 234. Jadi dia bilangannya bulat, nggak memiliki pecahan kayak koma gitu kan. Kemudian tipe dituliskan sebagai integer atau int. Jangkauan nilai bergantung pada implementasi perangkat keras komputer, misalnya minus 32.768 sampai dengan plus 32.767. Operasi aritmetika tambah, kurang, kali, bagi, sisa hasil bagi atau persen, hasil perbandingan, kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan, kurang dari, besar dari, atau tanda seru sama dengan. Bilangan biasa. Bilangan atau angka yang bisa memiliki titik desimal atau pecahan dapat ditulis sebagai 235,45 plus 1056,56, atau dalam notasi ilmiah dia bisa menggunakan huruf E, 1,234E ditambah 0,3 dan sebagainya. Jadi bilangan biasa ini dia ada komanya, kemudian ada juga diakhiri dengan E. Tipe data dituliskan sebagai real atau float. Jangkauan nilai bergantung pada implementasi perangkat keras komputer, misalnya minus 2,9E sampai dengan 39 sampai dengan plus 1,7E plus 38. Kemudian yang ketiga, bilangan tetap atau cons. Bilangan tetap cons adalah tipe bilangan baik bernilai bulat maupun tidak, yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Jadi kalau bilangan tetap ini dia tidak akan berubah nilainya selama operasi algoritma ini dilaksanakan. Dia akan tetap. Namanya bilangan tetap. Tipe dituliskan sebagai cons. Jangkauan nilai meliputi semua bilangan yang mungkin. Karakter. Karakter adalah data tunggal yang mewakili semua huruf, simbol baca, dan juga simbol angka yang tidak dapat dioperasikan secara matematis. Misalnya, tanda kutip 1A, tanda kutip 1A, tanda kutip 1 tanya, tanda kutip 1 pagar, dan seterusnya. Dia ini data tunggal yang mewakili semua huruf, simbol baca, dan juga simbol angka yang tidak dapat dioperasikan secara matematis. Itu intinya. Tipe dituliskan sebagai char. Jangkauan nilai meliputi semua karakter dalam kode ASCII
atau yang tertera pada setiap tombol keyboard. Operasi perbandingan dapat dilakukan dan dievaluasi menurut kode ASC2 seperti huruf A, hex 41 sebenarnya lebih kecil dari huruf A, hex 61. Kemudian logik. Tipe data logik adalah tipe data yang digunakan untuk memberi nilai pada hasil perbandingan atau kombinasi perbandingan. Tipe dituliskan sebagai boolean. Jangkauan nilai ada dua, yaitu true dan false. Contoh 45 besar dari 67, hasilnya false. Itu kan tidak benar. Ada beberapa operasi untuk data jenis logik, antara lain AND, OR, dan NOT. Jadi dia kalau logik ini atau boolean, hasilnya cuma dua, false atau true. Tipe bentukan ada array, larik. Array adalah tipe data bentukan yang merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai yang sejenis. Kumpulan bilangan bulat adalah array integer. Kumpulan bilangan tidak bulat adalah array real. Jadi kalau untuk menampung nilai-nilai yang sejenis itu disebut dengan array. Kalau dia kumpulan bilangan bulat itu disebut array integer. Kalau kumpulan bilangan tidak bulat adalah array real. Cara mendefinisikan ada dua macam, yaitu nilai ujian array 10 of integer, atau 2 nilai ujian 10. Maksudnya ini kedua jenis definisi di atas menunjukkan bahwa nilai ujian adalah kumpulan dari 10 nilai bertipe bilangan bulat. Kemudian string. String itu apa? String adalah tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter yang membentuk satu kata atau kalimat yang biasanya diapit oleh dua tanda kutip. Oh, itu string. String itu dia tandanya ada tanda kutip 2. Contoh nama, alamat, dan judul adalah tipe string. Cara mendefinisikannya adalah string nama, alamat, atau nama, alamat, string. Dia ada tanda kutip 2, itu namanya string tuh. Variabel. Variabel adalah nama yang mewakili suatu elemen data, seperti tempat lahir untuk tempat lahir, alamat untuk tempat alamat, tanggal untuk tanggal lahir, dan sebagainya. Ada aturan tertentu yang wajib dalam pemberian nama variabel, antara lain harus dimulai dengan abjad, tidak boleh dimulai dengan angka atau simbol. Khusus untuk PHP, variabel harus ditulis dengan awalan berupa $. Jadi harus diawali dengan abjad, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Kalau PHP baru dia pakai $, tandanya. Tidak boleh ada spasi di antaranya. Jadi kita nggak boleh kalau mengisi variabel itu pakai spasi. Jangan menggunakan simbol-simbol yang bisa membingungkan, seperti titik 2, titik koma, dan sebagainya. Sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen data. Sebaiknya tidak terlalu panjang. Contoh nama variabel yang benar: $nama, $nilai, _ujian. Boleh kita kalau misalnya dua variabel kita pisahkan dengan underscore, itu boleh. Contoh nama variabel yang salah: 4xyz, .if rata. Ini enggak ada tanda underscore-nya. Pemberian nilai ada dua cara yang dapat digunakan untuk memberi nilai pada suatu variabel, yaitu melalui proses assignment atau penugasan dan pembacaan. Pemberian nilai dengan assignment mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Variabel nilai tanda panah variabel dapat juga ditulis dengan variabel sama dengan nilai. Variabel 2 tanda panah variabel 1 dapat juga ditulis dengan variabel 1 sama dengan variabel 2. Variabel ekspresi tanda panah variabel. Jadi variabel sama dengan ekspresi. Contoh assignment-nya itu 1, $gaji.
sama dengan 20.000. Kemudian 2 dolar nama sama dengan tanda kutip Dama Halimun. Masuk ke tipe data primitif. Ada 4 ya. Tipe bilangan bulat ada byte, short, int, dan long. Tipe bilangan pecahan ada float dan double seperti yang tadi kita bahas. Kemudian tipe teks ada char. Tipe logika ada boolean. Tipe bilangan bulat nih. Jadi intinya kalau misalnya dia ada huruf L, itu untuk mengisi variabel bertipe long. Jadi kalau ada huruf L ini berarti dia tipe variabelnya berbentuk long. Ini ada data-data tentang tipe berbentuk byte, short, int, long. Ada panjangnya masing-masing. Kemudian ada contohnya. Tipe bilangan bulat. Jadi underscore ini kita gunakan sebagai pemisah untuk ribuan. Maka kita gunakan underscore untuk memisah ribuan. Tipe data pecahan. Gunakan akhiran F jika Anda ingin mengisi nilai berupa float. Jika sebuah angka pecahan tidak diakhiri dengan F, maka akan dianggap bertipe double. Jadi kalau dia diakhiri dengan F ini, berarti tipe datanya berbentuk tipe data float. Namun kalau tidak diakhiri dengan F, maka dia akan disebut sebagai tipe data double. Tipe bilangan pecahan. Perhatikan akurasi tiap data. Nih, jadi misalnya dia float, dia diakhiri dengan F kan. Kalau dia double tidak ada F, kemudian untuk ribuannya dipisah dengan underscore. Tipe data teks. Satu-satunya tipe data primitif teks adalah char. Digunakan untuk sebuah karakter 16 bit. Contoh char. Jenis kelamin tanda kutip 1 L. Oh, char ini dia menggunakan tanda kutip 1. Tipe bilangan teks. Ini dia tipe bilangan teks. Ada simbol lain yaitu ada garis miring, itu simbol kutip 1, garis miring simbol kutip 2, garis miring 2 itu simbol black glass. Tipe data logika. Tipe data untuk menampung data logika bisa menggunakan tipe boolean, hanya dapat menampung nilai true dan false. Tipe bilangan logika. Logika itu tadi ya, hanya menampung hasilnya yaitu true dan false tadi. Contohnya yaitu int umur 19, boolean dewasa pas. 19 kan sama dengan dewasa. Kemudian umur besar dari 17, maka status dewasa titik 2 dewasa. Ini hasilnya nanti ini berarti dia true atau benar. Penamaan variabel nih. Nama variabel harus diawali oleh huruf, garis bawah, atau tanda dolar. Jadi nama variabel bisa kita awali dengan huruf, garis bawah, atau dengan dolar. Tidak memiliki spasi atau tanda baca. Tidak boleh memiliki spasi atau tanda baca. Kemudian tidak boleh menggunakan keyword Java ini. Karena keyword Java ini udah ada ketentuannya untuk di keyword Java tersebut. Penamaan variabel. Panduan lain dalam penulisan variabel adalah awali nama variabel dengan huruf kecil. Untuk kata kedua dan selanjutnya awali dengan huruf besar. Oh, ini. Jika ada 2 variabel, maka untuk yang variabel pertama huruf kecil. Kemudian variabel kedua menggunakan huruf besar. Pilihlah nama yang mengindikasikan isi variabel, jangan X, Y, atau Z. Pengaturan tampilan isi variabel. Nih.
Kalau D itu untuk format untuk bilangan bulat, kalau F untuk format bilangan pecahan, kalau X, Y format untuk menampilkan pecahan di mana X adalah angka yang menunjuk beberapa digit yang akan ditampilkan, sedangkan Y adalah beberapa digit pecahan yang akan ditampilkan. Plus itu format untuk menampilkan tanda positif atau negatif. Koma itu format untuk menampilkan kelompok ribuan. N itu format untuk menambahkan new line atau pindah baris. Minus itu format untuk menampilkan data format rata kiri. Contoh pengaturan tampilan isi variabel nih. Operator-operator aritmatika. Ada di operator aritmatika, operator relasional, operator bit, operator logika, operator penugasan. Operator aritmatika. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus itu sisa hasil bagi menggunakan tanda persen. Kemudian plus penambahan 1. Kemudian tanda kutip 2 kurang pengurangan 1. Contoh operator aritmatikanya. Contohnya A ditambah B sama dengan A ditambah B. Operator relasional. Operator relasional sama dengan 2, perbandingan sama dengan tanda, kemudian kurang dari besar dari, perbandingan besar dari, kurang dari, perbandingan lebih kecil dari, kurang dari atau sama dengan dari, kemudian perbandingan lebih kecil atau sama dengan dari, kemudian ini tanda ini untuk perbandingan tidak sama dengan. Operator bit. Operator bit digunakan untuk melakukan perhitungan secara bit. Operator yang digunakan dan operasi N, tanda 1 operasi OR, tanda ini operasi SOR, tanda ini operasi NOT, dan tanda kurang dari 2 operasi shift left, geser bit ke kiri. Tanda besar dari 2 operator shift right, geser bit ke kanan. Contoh operator bit. Operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Adapun operator yang digunakan adalah dan. Operasi logika AND, tanda 32 operasi logika OR, tanda seru operasi logika NOT. Contoh operator logika. Operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang bertugas untuk melakukan pengisian data. Operatornya adalah tanda sama dengan untuk pengisian nilai, tanda plus sama dengan, koma, minus sama dengan, kali sama dengan, garis miring sama dengan, persen sama dengan. Itu operasi aritmatika dengan nilai tertentu. Kemudian tanda ini koma, tanda seru koma, tanda dan sama dengan koma, tanda tegak lurus sama dengan operasi bit dengan nilai tertentu. Tanda kurang dari 2 sama dengan besar dari 2, besar dari sama dengan, itu operasi geser bit dengan nilai tertentu. Operator penugasan contohnya ini ya. Operator penugasan. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri dengan billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.